kami akan mempresentasikan terkait dengan laporan hasil observasi pendidikan yang berpihak pada anak dalam proses pembelajaran kami dari kelompok 5. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Putu Kari Adnyane dengan NIM 2515051095 dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Guspanca Pratama dengan NIM 2515051090. Baik, dilanjutkan dengan saya Gede Galang Eko Prasetya dengan NIM 2515051110. Baik, materi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah dari latar belakang. Jadi, pendidikan merupakan proses penting dalam mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Dalam praktiknya, setiap siswa memiliki perbedaan kemampuan, minat, gaya belajar, dan kecepatan memahami materi. Nah, oleh karena itu, guru perlu menerapkan pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan tersebut. Sejalan dengan kurikulum Merdeka, pembelajaran saat ini diarahkan untuk lebih berpihak pada anak, yaitu pembelajaran yang menghargai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendidikan yang berpihak pada anak diterapkan secara nyata di sekolah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang tujuan dari observasi ini. Jadi, tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui pemahaman guru mengenai konsep pendidikan yang berpihak pada anak. Selain itu, observasi ini bertujuan untuk menggali strategi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, observasi ini juga bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak, serta dampaknya terhadap siswa itu sendiri. Baik, materi selanjutnya akan tentang metode penelitian yang kami gunakan. Nah, metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode wawancara. Nah, wawancara dilakukan secara daring menggunakan platform Zoom. Pertanyaan wawancara mencakup konsep pendidikan yang berpihak pada anak, perancangan pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, serta tantangan yang dihadapi guru. Data hasil wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif dan dikaitkan dengan kajian filsafat pendidikan. Baik, untuk waktu dan subjek wawancaranya itu adalah wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 secara daring melalui platform Zoom. Nah, narasumber dalam wawancara ini adalah Ninyoman Krishna Triantara yang merupakan guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Abang. Nah, kenapa kami memilih narasumber ini? Karena mereka memiliki pengalaman dalam mendampingi peserta didik dan memahami karakter siswa yang beragam. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu makna pendidikan berpihak pada anak. Berdasarkan hasil wawancara, pendidikan yang berpihak pada anak itu dipahami sebagai pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Anak tidak dipandang sebagai objek atau wadah kosong, melainkan sebagai wadah individu yang telah memiliki potensi sejak lahir. Tujuan pendidikan itu tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan potensi, minat, dan karakter peserta didik. Kemudian selanjutnya ada perencanaan pembelajaran. Dalam merancang pembelajaran, guru terlebih dahulu mengenali karakteristik peserta didik. Hal ini dilakukan melalui asesmen, diagnostik, observasi, dan refleksi pembelajaran. Kemudian, berdasarkan hasil tersebut,
Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Kemudian next ada strategi pembelajaran. Untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan nyaman, guru menerapkan berbagai strategi pembelajaran. Beberapa di antaranya adalah diskusi, pembelajaran kolaboratif, serta pembelajaran berbasis proyek dan masalah. Guru juga menerapkan pembelajaran kontekstual agar materi yang dipelajari relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pembelajaran tersebut dapat menjadi lebih bermakna. Kemudian next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dilanjutkan dengan saya, yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian hasil belajar siswa tidak hanya berfokus pada aspek akademik. Guru menggunakan asesmen formatif dan sumatif, serta menilai keaktifan, kerjasama, dan keterampilan siswa. Selain itu, guru juga menggunakan portofolio dan refleksi diri untuk melihat perkembangan siswa secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada tantangan penerapan. Salah satu tantangan dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada anak adalah perbedaan kemampuan dan kesiapan siswa. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran dan jumlah siswa yang banyak juga menjadi kendala. Tidak semua siswa memiliki karakter aktif sehingga guru perlu melakukan pendekatan khusus agar semua siswa dapat terlibat dalam pembelajaran. Next. Lanjut, yaitu pembahasan umum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik pembelajaran guru sejalan dengan filsafat pendidikan humanistik dan progresivisme. Pendidikan dipahami sebagai proses yang menghargai keunikan individu dan pengalaman belajar siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Lanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari kesimpulan semua tadi. Jadi berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak mendapatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Nah, pembelajaran dirancang secara fleksibel, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Meskipun terdapat berbagai tantangan, pendidikan yang berpihak pada anak tetap perlu diupayakan agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkeadilan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika kami ada tutur yang kata yang salah. Kami tutup dengan